Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Rismawati dari kelas 1C Program Studi D3 Keperawatan dengan NIM 206343. Saya di sini akan sedikit membahas materi mengenai bab 5 yaitu ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. A. Makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya. Sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, ibadah menurut etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi seperti dalam perkataan tarikun. Mu'abad yaitu ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah bermakna taat atau al-ta'ah, tunduk al-qudu, dan pengabdian al-tanasuk. Adapun dalam istilah ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang diizinkan Allah. Sementara menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian di atas, maka makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. B. Klarifikasi ibadah. Secara garis besar ibadah dibagi menjadi dua macam yakni, yaitu ke-1 ibadah khosoh atau khusus, mahdoh yaitu ibadah yang ketentuannya pasti, yakni telah ditetapkan oleh nas dan merupakan dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah ammah atau umum, yakni semua perkataan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, dari ibadah mahdoh waktu, cara dan tempatnya telah ditentukan oleh nas, sehingga dalam ibadah ini tidak boleh ada inovasi. Contoh dari ragam ibadah mahdoh, yaitu salat, puasa, zakat. Sedangkan yang berkaitan dengan ibadah muamalah waktu, tata cara dan tata tempat tidak diatur secara detail, namun hanya rambu-rambunya yang perlu diperhatikan. Contoh ragam ibadah ini, ibadah ritual, jual beli, sewa menyewa. C. Fungsi ibadah. 1. Mendorong secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah. 3. Mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Dan yang keempat, selanjutnya membuat sesuatu tanpa tujuan tak mungkin, yang artinya, oleh karena itulah ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Allah telah menciptakan kita dari lahir di dunia pasti memiliki tujuan. D. Syarat diterima ibadah. Agar suatu ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang 1, kesalahan suatu amal. Artinya, amal yang telah sesuai dengan kehendak syarat yaitu suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itu tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contoh wudhu adalah syarat sahnya sholat tetapi wudhu bukan bagian dari sholat. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba, artinya melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk menaktifasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbersit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia. Dan yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal, yang artinya melaksanakan suatu perbuatan bukan sebatas rutinitas atau menggugurkan kewajiban, namun berupaya bersungguh-sungguh meningkatkan ibadahnya di samping kuantitasnya. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. 4. Ibtidah
artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah, yang artinya setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung kita memahami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah agar ibadah yang dilaksanakan terasa ringan, sehingga tidak menjadi suatu beban melainkan suatu kebutuhan. Yang ke-1, hubungan cinta dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuh adillati 'alal mu'minina 'izzatil 'alal kafirin yuzahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari ancamannya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum agamanya. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai, dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian mereka yang mencaci. Kedua, khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya subhanahu wa ta'ala. Taub adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. Di antaranya khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya. Kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, seperti kepada para wali, jin, patung, dan sebagainya. Ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan. Sesungguhnya mereka itu tidak lain syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu nakut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Yang keempat, khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam. Dan yang kelima, khauf wah, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tetapi ringan. 3. Raja atau harapan. Adapun raja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali Allah. Roja atau harapan tidaklah menjadikan pelakunya terpuji kecuali disertai amalan. Khauf atau rasa takut dan roja atau rasa harap adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya nyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Pendek kata dengan khauf, takut, dan roja, pengharapan. Seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya. Karena adanya rasa takut, roja, harapan, atau mengharap tidaklah menjadikan pelakunya
terpuji kecuali bila disertai amalan, berkata Ibnu Qayyim dalam Madaruju Salikin, bahwa roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amalan. Khauf rasa atau takut dan roja atau rasa harap adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Bagaimana tidak, sebab dengan khauf akan membawa dirinya untuk seluruh melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sementara raja akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa-apa yang ada di sisi Rabb-Nya Azza wa Jalla. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan, akan bersemangat memperbanyak amal-amalan karena adanya pengharapan akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk menyakini hal-hal yang tergolong pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekan-kejelekannya pembenarannya. Akan adanya ancaman Allah, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang melakukan saum, sholat, bersedekah, dan mereka khawatir tidak akan diterima amalannya, kemudian orang-orang yang segera memperolehnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 57-61.